Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Udah ada si Esther ya di cuaca yang cukup terik ini di video pertama di tahun 2023. Nah, kalau misalnya dilihat-lihat ini Master MC Esther ini udah ganti lagi ya teman-teman, dari yang terakhir kan Nissin Samurai, diganti handle-nya pakai ZX25, terus juga udah pakai Nissin punya R6. Nah, sekarang ini ganti lagi dan ini adalah Nissin Daytona. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran Nissin Daytona itu apa, tonton terus ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi master rem yang nempel di Siaser ini adalah Nissin Daytona ya teman-teman. Dan Daytonanya, yep bener, adalah Daytona yang mungkin teman-teman juga udah familiar bikin part-part aftermarket juga ya. Jadi Daytona yang warnanya orange itu ada bikin kampas rem, busi dan lain-lain. Ini bener Daytonanya gitu. Jadi kalau misalnya di Jepang itu ada namanya Nissin Daytona gitu, collab antara Nissin X Daytona. Nah, mungkin kalau misalnya di sini kurang populer ya, dan bisa dibilang kalah populer lah dibanding RCB, Brembo dan lain-lain gitu. Jadi agak susah juga nyari barangnya gitu. Nah, di paket pembelian si Nissin Daytona ini sebenarnya udah paket lengkap ya teman-teman. Jadi pertama kita dapat masternya, master unit sekalian sama handle-nya. Terus ada bracket, terus ada tabung yang kalau misalnya kita lihat ini tabungnya kayak punya Nissin Samurai yang radial, cuman dia warnanya putih ya, bukan smoke gitu. Terus juga kita udah dapet klem, terus dapet switch juga, cuman yang kurang adalah baut si pengikat si plat dudukan ini nih, yang ke si klemnya. Ini nggak dapet ya teman-teman, jadi makanya ini gue pakai yang model titanium gini gitu sih. Selebihnya udah teman-teman tinggal pasang aja ya, paket lengkap. Nah, selanjutnya kita bahas fitment kali ya. Cuman sebelum bahas fitment, gue mau bahas soal desainnya dulu kayak biasa. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, ini desainnya tuh mirip banget sama kayak Nissin Samurai atau bahkan Nissin NX4 ya. Jadi kayak tipikal master aksialnya Nissin yang model tabung pisah. Bentuknya mirip-mirip kayak gini gitu ya. Di sini ada master unitnya, terus di sini ada selang menuju ke si tabung reservoir. Banjonya ada di samping gini. Terus di sini ada handle yang mungkin teman-teman bentuknya mirip ya sama kayak punya R6, terus punya ZX25R, terus juga punya mungkin keluarganya Z800 ya, kalau nggak salah pakai Nissin kayak gini juga, bentuknya kayak gini sama. Dan ini serinya yang panjang juga ya, dan warna silver gitu. Nah, untuk pilihan warnanya sendiri dari Nissin Daytona ini sebenarnya ada beberapa ya teman-teman. Untuk body masternya ini ada 3 pilihan warna. Yang pertama hitam gini, terus ada warna gold juga, terus ada warna silver gitu. Nah, terus untuk handle-nya, untuk yang panjang gini ada yang warna silver dan ada yang warna hitam. Terus selain yang panjang ada juga yang model pendek juga teman-teman. Jadi ya panjang, kalau untuk yang pendeknya kira-kira mirip sama kayak bawaannya Nissin Samurai lah ya gitu. Nah, di sini gue pilihnya yang warna hitam untuk body dan warna silver untuk handle-nya biar lebih biar lebih low profile aja sih, jadi nggak terlalu kelihatan mencolok. Dan secara panjang handle, warna handle ini kalau misalnya disamain sama yang kopling bawaannya, ini masih kelihatan mirip-mirip gitu ya, tuh kan, jadi kelihatan mirip-mirip, kelihatannya kayak emang kayak OM-nya lah gitu, cuman bedanya ini tabung pisah aja gitu teman-teman. Nah, kalau ngomongin soal fitmentnya ya, pemasangan di R25 V2 ini sebenarnya nggak ada masalah sama sekali teman-teman. Bisa dibilang hampir nggak ada masalah. Kalau misalnya kita lihat ujung handle-nya dari panjangnya proporsionalnya ini pas banget kan, tuh kayak panjangnya pas lah. Tapi ini dengan catatannya adalah karena si bandulnya R25 ini kecil banget ya teman-teman, pendek. Jadi posisi si masternya ini gue geser sampai mentok paling kiri gitu, biar panjangnya proporsional kan, nggak lebih panjang dari si jalunya. Kalau misalnya teman-teman motornya jalunya panjang gitu kan, tebel kayak misalnya Ninja, nah itu mungkin teman-teman bisa geser lebih ke arah kanan lagi gitu. Cuman dengan geser mentok ke arah sini juga nggak mempengaruhi
ergonomi dari pemegangan si handle-nya ya teman-teman. Jadi itu aman, untuk pemasangan aman. Di bawah sini juga nggak ada mentok kemana-mana, dia masih ada ruang yang cukup. Jadi gue masih bisa setel sudutnya sesuai dengan kebutuhan gue. Terus untuk switch remnya juga ini dapatnya udah model skun gepeng ya, jadi dia 25 dan mungkin motor pada umumnya udah tinggal colok aja gitu. Terus di sini ada bracket tabungnya dan posisi tabungnya pun aman teman-teman dari si fairing atasnya nih. Jadi sekitar 2-3 jari lah ya kalau lagi lurus. Kalau kita belokin, nah ini aman banget, masih ada sisa jauh. Kalau misalnya kita tarik kiri, tuh aman ya. Jadi untuk fitment nggak ada masalah, nggak ada kendala apa-apa. Nah cuman yang mungkin menjadi concern adalah di bagian selang remnya teman-teman. Karena kalau misalnya kita perhatiin, master rem bawaannya R25 dan R6 itu kan sebelumnya sama-sama banjonya tuh ada di depan ya. Nah sementara ini ada di samping. Jadi mungkin perlu penyesuaian posisi dari si kepala selang remnya aja. Nah kalau di sini gue pada akhirnya masih bisa tuh, masih pakai jalur bawaan. Jadi dari sini, cuman di sini agak nekuk gini teman-teman. Nekuk sedikit, mungkin agak ada stresnya dikit, cuman harusnya masih aman ya. Jadi ini mungkin bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang master bawaannya banjonya ada di depan dan sekarang ganti ke samping, ya mungkin jalurnya perlu diperhatiin lagi ya. Jadi untuk fitment itu aja sih teman-teman di R25, ininya geser sampai mentok dan selang remnya jadi perlu diubah lagi jalurnya. Selebihnya udah aman, gak ada kendala. Nah sekarang kita lanjut bahas soal impresi penggunaan atau feelingnya gitu ya. Jadi si Nissin Daytona yang nempel di Chaser ini ukurannya 14 mili dan dia ada berbagai ukuran lainnya ya, mulai dari 11, 12,7, terus ini 14, terus ada juga yang 15, sekian lah, hampir 16 mili gitu. Nah yang Chaser ini pakai 14 mili dan menurut gua 14 mili aksial kalau misalnya kita sandingin sama Brembo 4 piston, ini menurut gue udah paling ideal ya. Jadi kalau misalnya dibilang padet, ya nggak padet, dibilang empuk, ya nggak empuk juga gitu. Jadi sebelumnya kan gue pernah nyobain yang Nissin Samurai itu, yang teman-teman bisa nonton videonya di kanan atas. Nah itu kalau menurut gue, pakem emang cuman terlalu empuk. Nah kalau misalnya di sini, dia ini, nih kalau misalnya kita tarik ya, ini tuh nggak padet ya hitungannya. Bisa dibilang empuk, cuman ya empuk juga nggak empuk-empuk banget gitu teman-teman. Jadi ada di tengah-tengah lah antara range keras dan empuk gitu. Nah jadi secara feelingnya tuh dia menurut gua pas sih, di sininya nggak empuk, nggak terlalu padat juga, dan feeling pengeremannya pakem gitu. Jadi misalnya untuk pemakaian harian ya ini enak gitu, buat jalan santai masih nyaman, remnya nggak endut-endutan gitu kan, feelingnya pas buat macet-macetan, jalan santai gitu ya, pemakaian harian gitu, ini enak banget. Terus buat jalanan luar kota gitu ya, kayak misalnya gue pakai dari Jakarta ke Bandung gitu ya, pulang atau bahkan kemarin deh gue pakai dari touring Jakarta Dieng, pakai ini enak banget teman-teman, feelingnya tuh dapet banget. Jadi kalau misalnya di jalur puncak Cianjur atau jalan-jalan belokan, tanjakan turunan yang butuh pengereman yang enak, dia ini feelingnya dapat banget dan konsisten juga gitu. Terus poin tambahannya adalah karena ini bentuk handle-nya masih kayak OEM bawaan motor ya, lengkung gini. Jadi kalau misalnya kita pakai lama-lama, ini nggak bikin pegel teman-teman. Jadi emang sesuai sama bentuk tarikan jari kita aja gitu. Nah terus juga untuk pemakaian sirkuit ya, jadi ini udah beberapa kali, 2 kali kalau nggak salah ya, gue pakai ke sirkuit Gerimang Subang. Ini enak juga teman-teman, jadi feeling pengeremannya dapet, dalam artian dia feelingnya linear ya. Jadi ketika kita mau masuk tikungan, di dalam tikungan itu kita ngatur remnya tuh enak gitu. Jadi bukan tipikal yang ngerem sedikit langsung nguk gitu, kayak enggak. Ini kalau misalnya teman-teman dikit ya udah ngeremnya dikit, makin dalam ya makin pakem gitu. Jadi menurut gua untuk pemakaian sirkuit enak juga, performanya dapet, konsistensinya juga dapet ya gitu. Jadi
Untuk misalnya teman-teman pakai sarung tangan kulit yang tebal banget, ini juga masih enak teman-teman, handle feeling dan lain-lainnya masih enak gitu. Jadi ya secara performa emang dia performanya dapet, konsistennya dapet, dan nyamannya juga dapet gitu. Dengan ukuran 14 mili dipaduin sama Brembo yang 4 piston ini, dengan piston 34x2 dan 30x2, ya menurut gue ini udah kombinasi yang pas karena nyaman dan performanya masih dapet gitu teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya ini ukurannya sama-sama 14 mili, kenapa yang R6N kemarin diganti gitu? Nah, jadi pertama gue mau bandingin dulu ya, feeling antara 14 mili di Nissin Daytona sama 14 mili di R6. Jadi kalau misalnya yang di R6 yang gue rasa gitu ya, itu feelingnya lebih keras teman-teman. Jadi kalau misalnya ini empuknya segini nih, kekerasannya seginilah. Di R6 itu dia lebih padat lagi feelingnya. Gue nggak tahu kenapa ya, mungkin karena beda konstruksi. Kalau R6 kan pertama dia banjonya ada di depan dan konstruksi handle-nya dia beda juga kan, nggak langsung ke piston gini. Jadi mungkin itu pengaruh lah ya, cuman sebanyak apanya pengaruh, mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi ya, gue nggak tahu juga gitu. Cuman emang secara feeling si R6 itu lebih padat dibanding dibanding yang Nissin Daytona gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya pulang dari Bandung ke Jakarta gitu kan, kondisinya hari Minggu pagi macet, nah itu di puncak atau di Bogor tuh kadang-kadang udah mulai agak pegel karena lebih sering remnya kan gitu. Cuman kalau sementara pakai yang Nissin Daytona ini relatif nggak terlalu pegel sih ya teman-teman. Kemarin dipakai ke Dieng juga tangan nggak pegel, nggak sepegel itulah gitu. Nah terus juga secara desain ya emang beda jauh sih ya teman-teman, yang ER6 dan yang Nissin Daytona. Kalau misalnya teman-teman lebih suka yang tampilan OEM terus nggak mencolok tapi desainnya cakep, itu bisa pakai yang punya ER6. Cuman kalau misalnya yang di Nissin Daytona ini kan karena berhubung dia seri tabung pisah, jadi mungkin tetap low profile, iya tetap low profile, cuman sedikit lebih mencolok dibanding R6 karena dia punya si tabung reservoir pisah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lebih nyari yang tampilannya sporty, ya mungkin tabung pisah gini lebih cocok buat teman-teman gitu kan. Apalagi di CSR ini, kenapa pada akhirnya gua nyari si Nissin Daytona ini, karena CSR kan motornya sport fairing ya, dan gue mau temanya tuh agak-agak sedikit racing look lah, cuman gak terlalu mencolok banget. Jadi ya udah pada akhirnya gue coba cari master rem yang tabung pisah yang proper, ya ketemunya Nissin Daytona ini gitu. Terus si master ER6-nya itu rencananya, dan emang udah dilaksanakan sih, itu udah nempel di Ninjanya punya Abeh, karena Ninjanya Abeh itu kebetulan kalipernya kan diganti sama Nissin Samurai 4 piston kan, jadi biar lebih proper lah master remnya. Jadi master remnya pakai R6, kalipernya pakai Nissin Samurai 4 piston gitu ya. Jadi kan udah pas tuh secara ukuran, dia oke, matching, nggak terlalu gede juga gitu. Nah sebelum ke kesimpulan, gue mau bahas soal ini barang dapatnya di mana dan harganya berapa gitu ya. Nah jadi ini barang dapat dari webike.id ya teman-teman. Jadi Webike itu sebenarnya website Jepang yang isinya jualan produk-produk motor ya. Di situ lengkap juga teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya MT-07 gitu, terus mau nyari baut apanya gitu ya, di situ tuh lengkap, suka ada gitu. Jadi part-part perintilan motor, khususnya motor-motor Jepang ya itu ada gitu kan. Terus misalnya teman-teman mau nyari knalpot off racing yang modelnya gimana buat R25, di situ ada. Bahkan cover knalpot Akrapovic yang buat slip on, di situ ada juga teman-teman. Jadi istilahnya lengkap lah ya. Mau teman-teman mau cari produk ABC yang di Indonesia susah nyari, tapi di sana tuh suka ada aja gitu. Kebetulan gue dapet si Nissin Daytona itu ada di Webike, dan di Webike juga pilihannya macam-macam ya, kayak yang tadi gue jelasin, warnanya ada yang gold, silver, dan handle hitam, pendek, panjang, lain-lainnya itu ada semua teman-teman. Jadi teman-teman tinggal cek aja di webike.id website atau di Tokopedia-nya Webike ID.
mumpung lagi bahas soal WeBike ya, jadi kita sekalian dilanjutin dikit aja. Jadi WeBike itu gudangnya tuh ada di Jepang ya teman-teman. Jadi ini dari Jepang karena emang barangnya juga masih made in Jepang ya si Nissin Daytona ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman beli dari WeBike ya itu otomatis dikirimnya dari gudang yang ada di Jepang. Kalau misalnya yang di Indonesia lagi kosong gitu ya. Kayak kemarin ini gue Mas Rem ini dikirim dari Jepang kurang lebih 2 minggu ya. 2 minggu udah nyampe ke alamat gua, udah terima beres jadi aja, udah nggak keluar apa-apa lagi gitu. Jadi sebenarnya beli di WeBike itu udah emang enak banget sih, teman-teman dapat part yang teman-teman butuhin, tinggal bayar, terus tinggal tunggu datang barangnya udah selesai, nggak perlu ribet ngurus shipping dari Jepang, terus bea cukai dan lain-lain, udah nggak perlu khawatir lagi lah soal itu. Cuman yang jadi masalahnya adalah soal harga sih. Jadi kalau misalnya kemarin ini kebetulan price tag-nya tuh masih nempel ya. Jadi kalau misalnya di harga yen yang gua kalkulasiin ke IDR, harga Master Rep ini kira-kira ya 1,5 jutaan kali ya kurang lebih. Nah kalau kemarin gua check out lewat Tokopedia itu harganya jadi 2,1 lah kurang lebih. Nah itu ada selisih 600.000. Emang secara harga jadi lebih mahal, cuman ya balik lagi teman-teman tadi udah dapat praktisnya aja, udah nggak perlu mikir soal shipping, bea cukai dan lain-lain, udah tinggal terima beres aja gitu sih teman-teman. Nah akhirnya kita masuk ke kesimpulan ya teman-teman. Jadi ya secara keseluruhan si Nissin Daytona ini dia punya desain yang menurut gue cakep sih ya teman-teman, cakep. Racing looknya dapet, cuman dia masih low profile gitu, nggak terlalu mencolok, kelihatannya masih agak OEM dikit lah gitu. Terus cara build quality-nya juga dia oke, dia bagus, kayak misalnya ini cetakan handle-nya, terus dari body master rem-nya, bahkan sampai ke bracket sininya aja ini halus teman-teman, nggak ada yang tajam-tajam lagi. Di sini aja di tabung reservoir-nya dia nggak ada plastik-plastik regas gitu ya, jadi ini beneran mulus semua, udah cakep lah untuk build quality-nya. Terus untuk performanya juga misalnya teman-teman pakai buat harian, luar kotaan, touring, bahkan ke sirkuit, ini performanya dapat banget ya. Feeling pengeremannya linear, bukan yang bikin kaget, nggak endut-endutan, terus juga nggak bikin capek juga gitu ya. Jadi dipakainya nyaman, performanya oke gitu ya. Secara keseluruhannya sih itu. Cuman ya emang ada beberapa kekurangannya, kayak misalnya di R25 ini posisi si masternya jadi harus geser banget ke kiri gitu kan, terus sama posisi si banjonya selang rem jadi agak nekuk gini ya, harus direposisi ulang. Terus juga yang jadi main problemnya adalah mungkin dari segi harga yang relatif tinggi yaitu 2,1 ya. Untuk master rem aksial 14 mili kan kayaknya agak mahal juga gitu. Cuman kalau misalnya dibandingin sama Nissin NX4 yang HRC yang ukurannya 12,7 mili, ini masih lebih murah teman-teman. Karena kalau yang NX4 itu kira-kira 2,4 2,5 juta ya, sekarang mungkin segituan atau bisa lebih. Nah, ini masih di bawahnya gitu. Terus selanjutnya ya ketersediaan barangnya sih. Kalau di Indonesia ini kayaknya agak susah nyarinya. Tapi kan berhubung ada WeBike ya, jadi teman-teman tinggal bersabar 2 minggu udah bisa dapat barangnya sih gitu. Jadi ya kurang lebih gitu aja ya teman-teman soal si Nissin Daytona ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi atau yang kurang penjelasannya gitu ya, teman-teman bisa langsung tanyain aja di kolom komentar, nanti gua akan coba jawab dan nanti kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Thank you teman-teman.